Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan saya tentang cara cepat belajar baca kitab, dan kali ini kita akan memasuki beberapa rumus-rumus, beberapa kaidah-kaidah dasar untuk bisa membaca kitab. Jadi saya harap kaidah-kaidah dasar ini betul-betul diperhatikan dan prakteknya nanti juga betul-betul diperhatikan bersama. Yang pertama adalah rumus yang pertama, isim ma'rifat bertemu dengan isim nakiroh atau ma dan na. Istilahnya ma ma'rifat, na nakiroh. Jadi jika ada satu kalimat bahasa Arab, yang pertama adalah isim ma'rifat dan yang kedua adalah isim nakiroh, maka itu berarti susunannya adalah jumlah ismiyah. Yang pertama disebut dengan mubtada, dibaca rofa, dan yang kedua disebut dengan khobar, dibaca rofa juga. Jadi mubtada adalah isim yang terdapat di awal kalimat, sedangkan khobar adalah yang menjelaskan mubtada. Kita lihat seperti contoh di sini adalah Fatimah bid'atun minni. Fatimatu bid'atun minni. Fatimatu isim ma'rifat karena berupa nama. Dan bid'atun adalah isim nakiroh karena nggak ada alnya di sini, maka dibaca rofa dua-duanya. Fatimatu dibaca rofa, tidak bisa ditanwin karena termasuk isim ghairu munsharif, nama dan ada tak marbutohnya. Sedangkan bid'atun ini isim yang boleh ditanwin, isim munsharif, jadi dibaca rofa juga. Fatimatu bid'atun minni. Fatimah sebagai mubtada, bid'atun sebagai khobar. Fatimah adalah penggalan dariku. Yang kedua adalah al-ilmu nurun. Al-ilmu nurun. Al-ilmu isim ma'rifat karena ada al, sedangkan nurun isim nakirah, tidak ada alnya. Karena itu dua-duanya harus dibaca rofa, tanda rofanya dengan domah karena isim mufrad semuanya, sehingga bacaannya al-ilmu nurun. Ya. Yang ketiga adalah al-islamu azizun. Al-islamu isim ma'rifat, tandanya ada al di situ. Azizun isim nakirah. Jadi yang pertama jadi mubtada, dibaca rofa. Yang kedua adalah jadi khobar, dibaca rofa juga. Al-islamu azizun. Islam adalah yang mulia. Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Zaidun isim ma'rifat karena berupa nama. Qaimun juga qaimun isim nakirah. Berikutnya adalah Allahu hakimun adilun. Allahu hakimun. Allahu isim ma'rifat berupa nama, nama Tuhan. Hakimun sebagai khobar, penjelasnya. Allah maha bijaksana. Adilun maha adil. Jadi dua-duanya dibaca rofa. Al-faslu nadhifun. Al-faslu nadhifun. Al-faslu isim ma'rifat karena ada al. Nadhifun isim nakirah. Kedua-duanya dibaca rofa karena al-faslu sebagai mubtada, nadhifun sebagai khobar. Kelas adalah kelas ini bersih. Al-baitu kabirun. Al-baitu isim ma'rifat di awal kata, kabirun isim nakirah. Maka al-baitu dibaca rofa sebagai mubtada, tanda rofanya dengan domah karena isim mufrad. Kabirun juga dibaca rofa, tanda rofanya dengan domah karena isim mufrad juga. Al-kitabu jadidun. Al-kitabu jadidun. Al-kitabu isim ma'rifat di awal kata, di awal kalimat. Jadidun khobar, dibaca rofa juga. Al-madrasatu jamilatun. Al-madrasatu jamilatun. Al-madrasatu isim ma'rifat karena ada al. Jamilatun isim nakirah
kedua-duanya dibaca rafa sebagai mubtada dan khobar. Nah, kenapa di sini ada jamilatun pakai tak marbutoh? Karena mubtadanya mu'anas. Al-madrasatu ada tak marbutohnya, maka khobarnya juga harus mu'anas. Karena khobar itu harus sesuai dengan mubtadanya. Dalam hal mudzakkar, mu'anas, mufrad, tasniyah, dan jamaknya. Berikutnya Muhammadun mudarrisun fil madrasati. Muhammadun isim ma'rifat karena berupa nama, mudarrisun isim nakirah. Nah, kedua-duanya dibaca rafa sebagai mubtada dan khobar. Fil madrasati, fi huruf jar yang mengejarkan isim al madrasati yang dijarkan. Makanya dibaca fil madrasati, tanda jarnya dengan kasroh karena isim mufrad. Ya, itu diantara beberapa contoh kalimat yang terdiri dari ma'rifat nakirah. Kedua-duanya dibaca rafa sebagai mubtada dan sebagai khobar. Berikutnya adalah contoh kalimat, contoh jumlah atau contoh sebuah paragraf. Ini semuanya kita lihat. Ar-rihlatu ilal jabali. Ar-rihlatu ilal jabali. Ini karena sebagai judul dia menjadi khobar. Mubtadanya disimpan berupa hadhihi. Jadi khobar dibaca rafa. Ila al-jabali, ila huruf jar, al-jabali majrur bi ilah, dibaca jar karena ada ilah. Muhammadun dzahibun. Nah, di sini Muhammad awal kata isim ma'rifat Muhammadun. Kemudian yang kedua ada dzahibun nakirah, berarti Muhammadun dibaca domah, dibaca rafa karena sebagai mubtada, dzahibun juga dibaca rafa karena sebagai khobar. Penjelas dari mubtada. Muhammadun dzahibun, Muhammad pergi ila kharijil madinati, ila kharijil madinati. Khariji ila huruf jar, khariji dibaca jar, dibaca kasrah karena ada ila. Al madinati dibaca kasrah juga karena di mudhof ilaihkan, jadi nanti sebagai mudhof ilaih dia. Nanti insyaallah pada pembahasan berikutnya kita akan bahas tentang mudhof ilaih. Lirrihlati, li huruf jar, ar-rihlati dibaca jar karena ada lam, li, untuk rihlah, untuk jalan-jalan. Muhammadun dzahibun ila kharijil madinah lirrihlati. Muhammad pergi ke luar kota untuk rihlah, untuk jalan-jalan. Ilal jabali, ila huruf jar, al jabali dibaca jar karena ada ilah, dibaca kasroh, tandanya dengan kasroh karena isim mufrad. Ila al jabali isim mufrad, maka tandanya dengan kasroh, maka dibaca kasroh. Tidak boleh ilal jabala atau ilal jabalu, tidak boleh, harus ilal jabali. Li musyahadati, li huruf jar juga, musyahadah ini dibaca jar karena ada li. Musyahadati al manadhiri, ini nanti namanya mudhof ilaih dibaca kasroh. Al jamilati namanya sifat, sifat mengikuti yang disifati. Jadi kalau yang disifatinya kasroh, maka al jamilati sifatnya dibaca kasroh. Insyaallah pada bab berikutnya kita akan belajar tentang sifat dan mausuf. Al hawa'u latifun, ini sudah titik ya, sudah titik berarti awal kalimat lagi. Al hawa'u latifun, di sini ada awal kata ada alnya, berarti sudah ma'rifat, isim ma'rifat. Setelah itu nggak ada alnya, berarti isim nakirah. Isim ma'rifat bertemu isim nakirah, maka isim ma'rifat dibaca rafa sebagai mubtada, tandanya dengan domah karena isim mufrad. Latifun juga dibaca rafa sebagai khobar. Al hawa'u latifun, udaranya sejuk, lembut. Wal asjaru muriqatun, wal asjaru muriqatun. Ini sudah titik, kemudian dimulai lagi dengan wawu ibtida. Al asjaru muriqatun. Awal kata, awal kalimat adalah ada al, berarti dia ma'rifat, al asjar, kemudian bertemu dengan isim nakirah, tidak ada alnya, maka kedua-duanya dibaca domah. Karena sebagai mubtada khobar, tanda rafa'nya dibaca rafa, tanda rafa'nya dengan domah. Wal asjaru muriqatun. Udaranya lembut, segar, pohon-pohonannya berdaun.
Wasyamsu musyriqatun. Ini sudah titik kembali, berarti kalimat baru lagi. Nah, kalimat baru diawali dengan wawu ibtida, kemudian ada al-syamsu, ada alnya, berarti ma'rifat. Dan setelahnya adalah nakirah. Wasyamsu musyriqatun. Berarti dua-duanya dibaca rofa, tanda rofanya dengan domah karena isim mufrad. Wasyamsu musyriqatun. Jadi matahari sudah mulai bersinar. Wassama'u safiyatun. Ini juga awal kalimat. Wassama'u wawu ibtida, wawu permulaan. As-sama'u mubtada karena isim ma'rifat di awal kata. Safiyatun isim nakirah, berarti khobarnya dibaca rofa. Dibaca rofa, tanda rofanya dengan domah karena isim mufrad semua. Ya, ini semuanya isim mufrad, bukan isim tasniyah, bukan jamak taksir, bukan jamak muannats salim. Karena itu tanda rofanya dengan domah. Wassama'u safiyatun. Wattuyuru mugharridatun. Titik, kalimat baru lagi. Maka ini ada wawu ibtida, kemudian ada al berarti ma'rifat. Wattuyuru mugharridatun. Ya, di sini tuyur jamak taksir dari toir. Karena dia jamak taksir, kemudian tidak berakal, maka khobarnya mufrad mu'annas. Khobarnya mufrad dan dibaca ada tanda ta'nisnya, tak marbutohnya. Wattuyuru jadi mubtada, mugharridatun sebagai khobarnya. Semua kedua-duanya dibaca rofa, tanda rofanya dengan domah karena kedua-duanya merupakan isim mufrad, jamak taksir, tanda rofanya dengan domah. Wattuyuru jamak taksir, mugharridatun isim mufrad. Wan nufusu farihatun. At-tuyur mugharridah artinya burung-burung berkicau. Wan nufusu farihatun. Wan nufus jamak dari nafas, ini jamak taksir dari nafas. Kalimat baru diawali oleh isim ma'rifat, ada alnya, kemudian setelah itu bertemu dengan isim nakirah, nggak ada alnya, farihatun. Berarti dua-duanya dibaca rofa sebagai mubtada dan sebagai khobar. Wan nufusu farihatun. Kemudian wal auladu la'ibuna kuratal qadami. Wal auladu kalimat baru lagi diawali dengan al, maka berarti isim ma'rifat. Di sini al aulad jamak taksir dari waladun. Nah, jamak taksir tanda rofanya sebagai mubtada, tanda rofanya dengan domah. La'ibuna kuratal qadam. La'ibuna ini sebagai khobar dari aulad, ya, khobar karena nggak ada alnya, karena isim nakiro nggak ada alnya, tanda rofanya dengan wawu di sini. Tanda rofanya dengan wawu karena jamak mudzakkar salim. Sedangkan aulad tadi jamak taksir tapi dia berakal sehingga khobarnya diikutkan jamak mudzakkar salim. Kuratal qadam nanti pembahasannya sebagai maf'ul bih, sebagai objek, dibaca nasab, kurata al-qadami harus baca kasroh sebagai mudhof ilaih. Pembahasan berikutnya. Fil maidani, fi huruf jar, al-maidani dijarkan oleh fi. Bikulli sururin, bikulli sebagai bi-nya huruf jar, kulli dijarkan oleh bi, sururin itu mudhof ilaih. Fil masa, fi al-masai, fi huruf jar, al-masai dibaca jar oleh fi, karena kemasukan fi maka dibaca kasroh. Muhammadun raji'un ilal baiti. Muhammadun berarti ini mubtada karena awal kalimat berupa isim ma'rifat, kemudian setelah itu raji'un isim nakirah, ini sebagai khobarnya dibaca rofa juga. Tanda rofanya dengan domah karena isim mufrad. Ilal baiti dibaca kasroh karena ada ilah. Wahuwa farhanun. Wahuwa ini juga isim ma'rifat berupa huwa. Jadi kalau tadi Muhammad isim ma'rifat berupa nama, kemudian ada isim ma'rifat berupa al, nah di sini isim ma'rifat berupa huwa. Ini berarti mubtada, farhanun khobar dari huwa, ya. Jadi ini terkait dengan pembahasan isim ma'rifat ketemu dengan isim nakirah. Wa huwa farhanun, dan dia merasa senang. Saya kira itu mungkin pembahasan kali ini. Insyaallah kita akan lanjut pada
uh, rumus yang kedua. Ini rumus yang pertama, mana, ma'rifat dan nakiroh. Yang pertama, ma'rifat disebut sebagai mubtada, dibaca rofa. Dengan yang kedua disebut sebagai khobar, penjelas juga dibaca rofa. Tanda rofanya tergantung dari isim mu'rabnya. Kalau isim mufrad dibaca rofa, tanda rofanya dengan doma. Kalau isim tasniyah dengan alif, jamak mudzakkar salim dengan wawu, dan begitu seterusnya. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.